Tipu daya dalam perundingan. Di dalam riwayat Ibnu Hisyam dari Ibnu Ishaq disebutkan, bahwa Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh cendekiawan di antara kaumnya, berkata di majelis pertemuan Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, izinkanlah aku bertemu dan berdialog dengan Muhammad, dan menawarkan beberapa tawaran kepadanya, barangkali dia bersedia menerima salah satunya. Kita berikan kepadanya apa yang disukainya, dan dia berhenti menyusahkan kita." Kaum Quraisy menjawab, "Kami setuju, wahai Abul Walid, pergi dan berdialoglah dengan Muhammad." Kemudian, Utbah datang kepada Rasulullah, lalu duduk di hadapan Nabi dan berkata, "Wahai putra saudaraku, Anda adalah seorang dari lingkungan kami, dan Anda pun telah mengetahui kedudukan silsilah kami, yang dipandang terhormat oleh semua orang Arab. Namun ternyata Anda telah membawa suatu persoalan yang amat gawat kepada kaum kerabat Anda, dan Anda telah memecah belah kerukunan dan persatuan mereka. Sekarang dengarlah baik-baik, saya hendak menawarkan kepada Anda beberapa hal yang mungkin dapat Anda terima salah satu di antaranya." Nabi menjawab, "Katakanlah, hai Abul Walid, apa yang hendak kamu tawarkan?" Utbah bin Rabi'ah berkata, "Wahai putra saudaraku, jika dengan dakwah yang Anda lakukan itu Anda ingin mendapatkan harta kekayaan, maka akan kami kumpulkan harta kekayaan yang ada pada kami untuk Anda, sehingga Anda menjadi orang yang terkaya di kalangan kami. Jika Anda menginginkan kehormatan dan kemuliaan, Anda akan kami angkat sebagai pemimpin, dan kami tidak memutuskan persoalan apapun tanpa persetujuan Anda. Jika Anda ingin menjadi raja, kami bersedia menobatkan Anda sebagai raja kami. Jika Anda tidak sanggup menangkal jin yang merasuk ke dalam diri Anda, kami bersedia mencari tabib yang sanggup menyembuhkan Anda, dan untuk itu kami tidak akan menghitung-hitung biaya yang diperlukan sampai Anda sembuh." Rasulullah bertanya kepada Utbah, "Sudah selesaikah, wahai Abul Walid?" Jawab Utbah, "Sudah." Nabi berkata, "Sekarang dengarkanlah dariku." Kemudian Nabi membaca, "Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya, Al-Quran dalam bahasa Arab, bagi kaum yang hendak mengetahuinya. Kitab yang membawakan berita gembira dan membawakan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dan mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka bahkan berkata, hati kami tertutup bagi apa yang kamu serukan kepada kami, dan telinga kami pun tersumbat rapat. Antara kami dan kamu terdapat dinding pemisah. Karenanya, silakan kamu berbuat menurut kemauanmu sendiri, dan kami pun berbuat menurut kemauan kami sendiri. Katakanlah, hai Muhammad, bahwasanya aku adalah seorang manusia juga seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Karena itu hendaklah kamu tetap pada jalan lurus menuju kepadanya, dan celakalah orang-orang yang mempersekutukannya." Ketika Utbah mendengar bacaan Rasulullah sampai pada ayat, "Jika mereka berpaling, maka katakanlah, kalian telah kuperingatkan mengenai datangnya petir Adzab seperti petir yang menghancurkan kaum Ad dan Samud dahulu." Fussilat 13. Utbah menutup mulut Nabi Muhammad dengan tangannya, memohon supaya berhenti membaca karena takut ancaman yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kemudian, Utbah kembali kepada kaumnya yang sudah menantinya. Mereka bertanya, "Bagaimana hasilnya wahai Abul Walid?" Utbah menjawab, "Aku mendengar suatu perkataan yang belum pernah aku dengar sama sekali. Demi Allah, perkataan itu bukan syair, bukan sihir dan bukan pula mantra dukun. Wahai kaum Quraisy, taatilah aku, dan biarkanlah Muhammad dengan urusannya. Biarkanlah dia, demi Allah, sungguh perkataan yang aku dengar darinya itu akan menjadi berita yang menggemparkan. Jika apa yang dikemukakan Muhammad terjadi pada bangsa Arab, maka hanya dia yang bisa membebaskan kamu. Dan jika Muhammad berkuasa atas bangsa Arab, maka kekuasaannya adalah kekuasaanmu, kemuliaannya adalah kemuliaanmu juga." Kaum Quraisy menjawab, "Demi Allah, Muhammad telah menyihirmu, wahai Abul Walid." Dengan perkataannya, Utbah berkata, "Demikianlah pendapatku tentang Muhammad. Kamu bebas untuk berbuat sesukamu." Tabari dan Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa beberapa orang kaum musyrik, termasuk Al-Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wa'il, datang menemui Rasulullah menawarkan harta kekayaan dan gadis tercantik kepadanya, dengan syarat beliau bersedia meninggalkan kecaman terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Ketika Nabi menolak tawaran tersebut, mereka menawarkan, "Bagaimana jika Anda menyembah Tuhan-Tuhan kami sehari, dan kami menyembah Tuhanmu sehari, bergantian?" Tetapi tawaran ini juga ditolak oleh Nabi Muhammad, dan berkenaan dengan hal ini Allah menurunkan firman-Nya. "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah juga menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Al-Kafirun 1-6. Para pembesar Quraisy belum berputus asa membujuk Nabi. Secara beramai-ramai mereka mendatangi Rasulullah menawarkan kembali apa yang pernah ditawarkan oleh Utbah kepada Nabi. Mereka menawarkan kekuasaan, harta kekayaan dan pengobatan. Kepada mereka Rasulullah mengatakan, "Aku tidak memerlukan semua yang kamu tawarkan. Aku tidak berdakwah karena menginginkan harta kekayaan, kehormatan atau kekuasaan. Tetapi Allah mengutusku sebagai Rasul. Dia menurunkan kitab kepadaku dan memerintahkan aku agar menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan. Kemudian aku sampaikan risalah Robku dan aku sampaikan nasihat kepadamu. Jika kamu menerima dakwahku, maka kebahagiaanlah bagimu di dunia dan akhirat. Jika kamu menolak ajakanku, maka aku bersabar mengikuti perintah Allah sehingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kamu." Selanjutnya mereka berkata kepada Nabi, "Jika Anda tidak bersedia menerima tawaran kami, maka sesungguhnya Anda telah mengetahui bahwa tidak ada orang yang lebih kecil negerinya, lebih gersang tanahnya dan lebih keras kehidupannya selain daripada kami. Karena itu, mintakanlah untuk kami kepada Rabb yang telah mengutusmu agar menjauhkan gunung-gunung yang menghimpit ini dari negeri kami, mengalirkan sungai-sungai untuk kami sebagaimana sungai-sungai Syam dan Irak, dan membangkitkan bapak-bapak kami yang telah mati, terutama Kusyai bin Kilab, karena dia seorang tokoh yang terkenal jujur, sehingga kami dapat bertanya kepadanya tentang apa yang Anda katakan. Mintalah buat Anda kebun, istana, tambang emas dan perak yang dapat memenuhi apa yang selama ini Anda buru. Jika Anda telah melakukan apa yang kami minta, maka kami baru akan membenarkan Anda. Kami akan tahu kedudukan Anda di sisi Allah, dan akan mempercayai bahwa Dia mengutusmu sebagai Rasul sebagaimana Anda katakan." Jawab Nabi, "Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak meminta hal itu kepada Allah." Setelah perdebatan yang panjang akhirnya mereka berkata kepada Nabi, "Kami dengar bahwa Anda mempelajari semua itu dari seorang yang tinggal di Yamamah bernama Ar-Rahman. Demi Allah, kami tidak percaya kepada Ar-Rahman, sesungguhnya. Kami telah berusaha sepenuhnya kepada Anda, wahai Muhammad. Demi Allah kami tidak akan membiarkan Anda berdakwah pada kami sampai kami hancur atau Anda mengalahkan kami." Kemudian mereka bangkit dan meninggalkan Nabi Muhammad. Beberapa pelajaran di dalam fragmen Sirah Nabawiyah yang kami sampaikan sebelumnya, terdapat 3 pelajaran penting. Pertama, menjelaskan kepada kita tentang kebersihan dakwah Nabi Muhammad dari segala bentuk kepentingan dan tujuan pribadi, yang biasanya menjadi motivasi para penyeru ideologi baru dan penganjur pembaruan dan revolusi. Apakah melalui dakwah, Rasulullah bermaksud memburu kekuasaan, kehormatan dan kekayaan? Apakah dakwahnya hanya merupakan manifestasi dari segala kebusukan yang tersimpan di dadanya? Semua tuduhan ini merupakan senjata yang biasa digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dakwah Islam. Tetapi, betapa agung dan mulianya rahasia kehidupan yang telah dipersiapkan Rabb semesta alam kepada Rasul-Nya. Allah telah mengisi kehidupan Rasulullah dengan sikap-sikap dan peristiwa-peristiwa yang menghancurkan semua tuduhan busuk yang dilontarkan para musuh Islam, dan membuat mereka bingung mencari cara yang harus ditempuh untuk melancarkan serangan pemikiran. Adalah termasuk kebijaksanaan Allah bahwa kaum musyrik Quraisy telah melakukan beberapa kali penawaran kepada Rasulullah, setelah mereka membayangkan dalam pikiran mereka sendiri tuduhan-tuduhan tersebut, kendati pun mereka sangat mengetahui tabiat dan tujuan dakwah Rasulullah, dan bahwa beliau tidak akan mau menerima berbagai bujukan mereka. Tetapi, demikianlah hikmah ilahiyah telah menghendakinya. Tiap tuduhan palsu dan serangan pemikiran yang akan dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, para orientalis, seperti Kramer van Vloten, setelah lama memeras otak tetapi tidak juga berhasil menemukan peluang untuk menodai kesucian Rasulullah, akhirnya dengan mengesampingkan kebenaran, mereka menuduh bahwa Rasulullah berdakwah semata-mata memburu kekuasaan dan kekayaan. Tetapi jauh sebelum para orientalis ini datang, Allah telah memperlihatkan bagaimana Utbah bin Rabi'ah atas nama kaum Quraisy menawarkan semua yang dituduhkan itu ke hadapan Nabi Muhammad. Tawaran itu ditolak sama sekali oleh Rasulullah, bahkan setelah itu beliau tetap tabah menghadapi penyiksaan dan penganiayaan kaum Quraisy. Seandainya dakwah Rasulullah semata-mata mengejar kekuasaan dan harta kekayaan, niscaya beliau tidak akan bersedia menanggung penyiksaan dan tidak akan menolak tawaran mereka seraya mengatakan, "Aku tidak berdakwah karena menginginkan harta kekayaan, kehormatan atau kekuasaan, tetapi Allah mengutusku sebagai Rasul. Dia menurunkan kitab kepadaku dan memerintahkan aku agar menjadi pemberi kabar gembira dan peringatan.
kemudian aku sampaikan risalah Rabbku dan aku sampaikan nasihat kepadamu. Jika kamu menerima dakwahku, maka kebahagiaanlah bagimu di dunia dan akhirat. Jika kamu menolak ajakanku, maka aku bersabar mengikuti perintah Allah hingga Allah memberikan keputusan antara aku dan kamu. Dalam pada itu, kehidupan sehari-hari Rasulullah juga membenarkan ucapannya ini. Beliau tidak menolak kekuasaan dan harta kekayaan hanya dengan lisannya saja. Bahkan kehidupan sehari-harinya pun membuktikan hal tersebut. Beliau hidup dengan gaya kehidupan yang sangat sederhana. Tidak pernah lebih dari kehidupan kaum fakir dan miskin. Berkata Aisyah dalam sebuah riwayat Bukhari. Sampai Rasulullah meninggal belum pernah ada di dalam rak makananku sesuatu yang bisa dimakan manusia kecuali secuil roti, dan itu pun aku makan untuk beberapa hari. Berkata Anas dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, sampai meninggal, Nabi Muhammad belum pernah makan makanan di atas piring, sampai meninggal beliau belum pernah makan roti yang berkualitas baik. Kehidupan Rasulullah sungguh sangat sederhana, baik dalam berpakaian ataupun menyangkut perabot rumahnya. Beliau tidur hanya di atas tikar anyaman, bahkan belum pernah sama sekali tidur di atas hamparan yang lembut dan empuk. Hingga istri-istrinya pada suatu hari mendatangi beliau mengadukan ihwal kehidupan yang memprihatinkan. Mereka menuntut perbaikan keadaan, paling tidak sedikit di bawah kehidupan para istri sahabatnya. Mendengar tuntutan ini Rasulullah marah dan tidak memberikan jawaban apapun hingga kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah kuberikan kepadamu bekal, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya, dan kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Al-Ahzab 28-29. Kemudian Rasulullah membacakan kedua ayat ini kepada para istrinya dan memberikan pilihan kepada mereka, hidup bersamanya dengan kondisi seadanya atau tetap menuntut perbaikan kehidupan dengan diceraikan secara baik. Tetapi mereka kembali memilih hidup bersama Rasulullah dengan kondisi seadanya. Apakah setelah ini masih ada akal siapapun, yang meragukan keikhlasan dakwah Rasulullah? Masih adakah setelah hal ini, orang yang mencoba menuduh Rasulullah berdakwah karena ambisi kekuasaan dan harta kekayaan? Kedua, penjelasan tentang makna hikmah, kebijaksanaan, yang menjadi prinsip dakwah Rasulullah. Apakah hikmah berarti bahwa dalam berdakwah Anda boleh berbuat kebijaksanaan sendiri sesuka hati Anda, betapapun cara dan bentuk kebijaksanaan tersebut? Apakah syariat Islam memberikan kebebasan kepada Anda untuk menempuh cara atau sarana apa saja selama tujuan Anda benar? Tidak, sesungguhnya syariat Islam telah menentukan sarana kepada kita sebagaimana telah menentukan tujuan. Anda tidak boleh mencapai tujuan yang disyariatkan Allah kecuali dengan jalan tertentu yang telah dijadikan Allah sebagai sarana untuk mencapainya. Semua kebijaksanaan dan polisi dakwah Islam harus dirumuskan sesuai dengan batas-batas sarana yang telah disyariatkan. Apa yang telah kami sebutkan di muka merupakan dalil bagi apa yang kami tegaskan ini. Tidakkah cukup bijaksana seandainya Rasulullah menerima tawaran kaum Quraisy untuk menjadi penguasa atau raja, sehingga dengan kekuasaan itu beliau bisa memanfaatkannya sebagai sarana dakwah Islam? Apalagi, kekuasaan dan pemerintahan itu memiliki pengaruh besar di dalam jiwa manusia. Perhatikanlah bagaimana para penganjur ideologi yang baru saja berhasil merebut kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan itu untuk memaksakan pemikiran dan ideologi mereka kepada rakyat. Tetapi, Rasulullah tidak mau menggunakan cara-cara seperti ini dalam dakwahnya, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dakwah Islam itu sendiri. Jika cara-cara seperti ini dibenarkan dan dianggap sebagai kebijaksanaan yang syar'i, niscaya tidak akan ada bedanya antara orang yang jujur dan orang yang berdusta, antara dakwah Islam dan dakwah kebatilan. Kemuliaan dan kejujuran, baik menyangkut sarana ataupun tujuan, adalah landasan utama falsafah agama Islam. Tujuan harus sepenuhnya didasarkan pada kejujuran, kemuliaan dan kebenaran. Demikian pula sarana harus didasarkan kepada prinsip kejujuran, kebenaran dan kemuliaan. Dari sinilah maka para dai Islam dituntut untuk lebih banyak berkorban dan berjihad. Karena mereka tidak dibenarkan menempuh jalan dan sarana sekehendak hatinya, mereka harus mengambil jalan dan sarana yang sudah disyariatkan, betapapun resikonya yang harus dihadapi. Adalah keliru jika Anda beranggapan bahwa prinsip hikmah, kebijaksanaan, dalam dakwah Islam itu disyariatkan untuk mempermudah tugas seorang dai atau untuk menghindari penderitaan dan kesulitan. Rahasia disyariatkannya prinsip hikmah dalam dakwah ialah untuk mengambil jalan dan sarana yang paling efektif, agar bisa diterima akal dan pikiran manusia. Artinya,
Apabila perjuangan dakwah menghadapi beraneka ragam rintangan dan hambatan, maka langkah yang bijaksana bagi para dai dalam hal ini ialah melakukan persiapan untuk berjihad dan berkorban dengan jiwa dan harta. Hikmah ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Disinilah perbedaan antara hikmah dan tipu daya, antara hikmah dan menyerah. Anda tentu ingat dan mengetahui, ketika Rasulullah merasa optimis melihat tanda-tanda kesediaan para tokoh Quraisy untuk memahami Islam, maka dengan perasaan gembira dan perhatian sepenuhnya, beliau menjelaskan hakikat Islam kepada mereka. Sehingga ketika seorang sahabat buta, Abdullah ibnu Umi Maktum lewat, kemudian duduk mendengarkan di samping mereka dan bertanya kepadanya, Rasulullah membuang muka darinya, karena beliau tidak ingin kehilangan kesempatan baik tersebut, di samping bahwa Ibnu Umi Maktum akan bisa dijawab pada lain kesempatan. Tetapi kebijaksanaan Rasulullah ini mendapat teguran dari Allah di dalam surat Abasa. Kendati pun tujuannya sangat mulia, karena cara tersebut mengandung sikap yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu mengabaikan dan menyakiti hati Abdullah ibnu Maktum karena ingin menarik hati kaum musyrik. Tegasnya, tidak seorang pun yang dibenarkan untuk mengubah, melanggar dan meremehkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam, dengan dalih kebijaksanaan dalam berdakwah, sebab, suatu kebijaksanaan tidak bisa disebut bijaksana jika tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan syariat dan prinsip-prinsipnya. Ketiga, sikap Rasulullah terhadap berbagai tawaran yang diajukan kaum Quraisy kepadanya tersebut mendapatkan dukungan dari Allah. Berkenaan dengan hal ini Allah telah menurunkan firman-Nya. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah-celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikatnya berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Al-Isra 90-93. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka bukan karena Rasulullah tidak diberi mukjizat selain dari Al-Quran, sebagaimana anggapan sebagian orang, tetapi karena Allah mengetahui bahwa mereka tidak menuntut hal itu melainkan karena kekafiran, keangkuhan dan penghinaan kepada Rasulullah. Ini dapat kita perhatikan melalui cara-cara dan bentuk-bentuk tuntutan yang mereka ajukan. Seandainya mereka jujur dan serius ingin meyakini kebenaran Rasulullah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Tetapi sikap kaum Quraisy ini sesuai dengan apa yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Al-Hijr 14-15. Dengan demikian, tahulah Anda bahwa hal ini tidak bertentangan dengan pemuliaan Allah kepada nabinya melalui beraneka macam mukjizat.